Tadi kita membaca dari kitab Kejadian tentang Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Apa yang mau kita perhatikan dari firman yang kita bacakan ini? Bapak Ibu, yang saya ingin kita semua bisa peroleh dari firman Tuhan di pagi ini adalah melihat bagaimana Tuhan menciptakan kita belajar untuk lebih mengasihinya. Maksud saya demikian, ketika kita semakin mengerti dengan hikmat yang begitu besar, dalam kasih yang begitu dalam, Tuhan membentuk kita. Maka dalam hati kita ini, setelah kita mengerti, akan timbul rasa mengasihi Tuhan yang lebih dalam. Dengan kasih kepada Tuhan inilah kita akan bisa lebih bertumbuh sebagai murid Tuhan Yesus, sebagai seorang Kristen, bertumbuh menjadi umat Tuhan yang Tuhan lihat dan Tuhan akan merasa senang. Kita semua pernah melihat patung dibuat dari tanah liat. Firman Tuhan mengatakan di pasal kedua kitab Kejadian bahwa kita manusia itu dibuat dari debu dan tanah. Pernah tak kita mempertimbangkan faktanya, kebenarannya, bahwa pada saat penciptaan di hari yang ke-6, ketika Tuhan menciptakan kita, awalnya kita ini hanyalah sebuah patung. Dari debu tanah yang telah Tuhan ciptakan pada hari pertama, dari debu tanah itulah Tuhan ambil dan Dia bentuk satu patung. Fisiknya seperti kita ini, tapi hanya sebuah patung. Kalau Tuhan berhenti sampai di situ saja, maka Adam dan Hawa, terutama Adam adalah sebuah patung. Dan sebetulnya dengan demikian pun tidak ada umat manusia. Kita pun tidak pernah akan ada. Manusia hanyalah sebuah patung yang dibuat dari debu dan tanah. Sama seperti patung yang manusia sekarang bikin. Apakah mereka buat dari pasir atau dari tanah, satu postur yang berdiri tegak, tapi yang sebuah patung, tak ada kehidupan, tak ada apa-apa di dalamnya. Kejadian pasal 2 Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengatakan, lalu Allah menghembuskan nafasnya ke dalam patung itu, dan dia menjadi makhluk hidup. Ini adalah sebuah kisah penciptaan yang kita dengar barangkali sejak kita masih kecil di sekolah minggu. Kita sudah mendengar berulang-ulang kali. Kurikulum sekolah minggu diputar, mungkin 2-3 tahun sekali kita akan mendengar cerita ini.
Di sekolah belajar agama kita juga belajar. Tapi pernah tidak kita renungkan dengan baik-baik hikmat dan kuasa yang begitu besar ketika Tuhan menghembuskan nafasnya, patung dari tanah dan debu itu menjadi makhluk hidup. Kita manusia, Adam itu diciptakan sebagai makhluk hidup sempurna dan dewasa. Allah, Tuhan Allah kita, betapa besarnya hikmat dan kebijaksanaan Tuhan Allah kita. Dia merencanakan bagaimana manusia kita ini yang dia kehendaki. Di dalam tubuh kita ini ada begitu banyak sistem yang membuat kita bisa hidup. Sistem pernafasan kita, sistem pencernaan kita, sistem pembuangan kita, sistem saraf kita. Semua banyak sistem. Dan semua bisa terkoordinasi dengan baik. Semua bekerja sama sehingga kita bisa berfungsi dengan optimal. Kita jadi manusia hidup. Semuanya itu, bagaimana kita jadinya ini, itu ada dalam pikiran Allah. Kita terima tubuh kita yang sedemikian ajaib. Dan seringkali kita tidak merasakan betapa hebatnya penciptaan kita ini. Ya. Bukan patungnya itu, tapi manusia kita hidup ini. Tanah dan debu yang berubah menjadi sesuatu yang hidup di dalam tubuh kita. Manusia sampai masa sekarang pun hanya bisa menciptakan robot. Ya, hanya bisa menciptakan robot. Dan kita semua tahu robot itu jauh kemampuannya, posturnya dari kita yang diciptakan oleh Tuhan. Dengan kemampuan programming pada masa sekarang, teknologi artificial intelligence, manusia berusaha menciptakan sebuah robot yang bisa berfungsi lebih mendekati manusia. Tapi tetap tidak akan bisa. Ya. Kalaupun artificial intelligence itu dikatakan dia bisa mengolah data sedemikian cepat, dan dia seolah-olah bisa membuat keputusan lebih tepat daripada manusia katanya ke depan. Bisa mengobati orang dan lebih tepat lagi, diagnosa lebih tepat lagi daripada dokter-dokter, sekumpulan dokter. Tapi dia tak punya sistem seperti kita. Dia tak punya sistem pernafasan, dia tak punya sistem pencernaan, dia tak punya sistem pembuangan. Dia tidak ada semua itu. Dia tak bisa reproduksi juga, tidak ada. Mungkin dia bisa berpikir, ya, dalam arti tanda kutip. Karena programming yang begitu hebat, dia mungkin seolah-olah bisa berpikir. Tapi dia bukan manusia. Dia hanya sebuah alat. Itulah pencapaian manusia yang tertinggi. Untuk membuat sesuatu yang mirip dengan kita. Allah dengan hikmatnya yang begitu tinggi mendesain bagaimana kita nantinya. Dan dengan kuasanya yang tak terbatas, dengan menghembuskan nafasnya saja, kita dari debu dan tanah itu berubah dari sesuatu yang mati jadi hidup. Tiba-tiba debu dan tanah itu berubah, dan segala sistem dalam tubuh kita itu terbentuk dengan sendirinya, dan kita menjadi makhluk hidup. Jadi pada awalnya, pada waktu penciptaan, inilah yang Tuhan telah lakukan bagi kita dari sisi fisiknya.
Jadi setiap kali ya Bapak Ibu, kita harusnya bisa lebih menghayati. Kalau kita bisa melihat, ya, kita harus bersyukur bahwa Tuhan ciptakan mata yang sedemikian indah dan sedemikian hebatnya bagi diri kita, sehingga kita bisa melihat. Yang kita anggap melihat itu sesuatu yang sudah semestinya demikian. Siapa bilang? Tanya saja sama orang buta. Ketika mata itu rusak dan tidak bisa melihat, itu ada gangguan luar biasa. Apalagi sampai orang itu buta, rusak matanya. Itu luar biasa terganggu kehidupannya. Tapi kita bisa melihat dengan baik, melihat dengan jelas, melihat warna-warni, melihat semua yang indah itu. Kita harus berpikir, inilah hikmatnya Tuhan, pintarnya Tuhan. Ya, dalam pikiran Tuhan, Dia bisa mendesain mata yang demikian bagi tubuh kita, sehingga dengan nafasnya Dia ubah tanah itu menjadi mata kita hidup seperti ini. Ilmu kedokteran modern belajar begitu banyak hal tentang tubuh kita, ya, sampai ke tingkat molekul, ya, bagaimana tubuh kita itu berfungsi, berinteraksi. Dan kita akan semakin merasa heran dengan kuasa Tuhan, ya, terutama ketika kita mengetahui bahwa sifat kita itu, ya, bagaimana kita akan berkembang. Informasi itu semuanya sudah lengkap pada saat terjadi pembuahan. Pada waktu yang paling pertama itu semuanya sudah lengkap. DNA kita sudah di situ. Tinggal tubuh kita mengembangkan diri, dipengaruhi oleh lingkungan. Semuanya sudah di situ. Kita menikmati makanan, ya, dan kita tak perlu memikirkan bagaimana tubuh kita memproses makanan itu. Tapi tubuh itu memprosesnya dengan sedemikian baik. Nutrisinya diambil untuk tubuh kita. Dari usus kita masuk ke dalam darah, dari darah mengalir ke seluruh organ tubuh kita. Dari masing-masing organ tubuh kita itu menerima nutrisi itu. Sisanya masuk ke usus besar, lalu dibuang keluar. Dan kita tak perlu memikirkan bagaimana cara kerjanya. Kita pun tidak perlu memahami bagaimana cara kerjanya. Kita hanya menikmatinya. Nah, sampai kita sakit, ya, sampai kita makan dan lambung kita menjadi mengembung, baru kita tahu ternyata proses pencernaan itu bukan sesuatu yang gampang. Sedikit kita terganggu, kita punya masalah. Terpaksa kita pergi berobat, ya, susah makan, mual, perut kembung. Nah, jadi ketika kita mengalami gangguan, ya, dalam sistem tubuh kita, harusnya di waktu itulah kita sadar, ya, Tuhan ciptakan kita sedemikian sempurna. Kalau tidak sempurna, kita tak bisa hidup, gitu. Tapi begitu sempurna tubuh kita diciptakan oleh Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ketika kita lebih menghayati hikmat dan kuasa Tuhan dalam penciptaan tubuh kita ini, kita harusnya belajar lebih bersyukur kepada Tuhan. Bahwa Tuhan ciptakan saya dengan demikian mengherankan. Nah,
Itu baru saya bicarakan tentang fisik kita. Ya, di Kejadian pasal 2, Tuhan meniupkan nafasnya dan kita jadi makhluk hidup. Tapi pagi ini kita melihat di Kejadian pasal pertama tadi bahwa Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupanya sendiri. Ini bagian yang lebih mengherankan lagi. Saudara-saudara, kita manusia ini, selain Tuhan ciptakan tubuh kita dengan demikian ajaib, manusia kita yang tak kelihatan itu lebih ajaib lagi. Betapa bedanya kita dengan benda mati. Betapa bedanya kita juga dengan makhluk hidup yang lain. Tanaman juga hidup, tapi kita beda dengan tanaman. Hewan juga hidup, tapi kita jauh berbeda dengan hewan. Disinilah letak perbedaan kita. Tuhan bilang, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ada hal dalam diri kita yang sama dengan Tuhan. Kita ini dibentuk, ya. Dunia manusia kita yang tak kelihatan itu dibentuk menurut pattern di dalam Tuhan. Apa itu? Gambar dan rupa Allah dalam kita itu dilihat dalam hal apa? Pertama, Bapak Ibu, itu dalam hal moral. Kita manusia diciptakan sebagai manusia yang bermoral. Dalam teologi, ya, rumusannya itu adalah dalam kebenaran. Kita tahu mana benar, mana tidak benar. Kita tahu secara moral mana yang boleh dilakukan dan mana tidak boleh dilakukan. Ketika kita menipu orang karena kepentingan kita, ada hal yang mau kita jaga, ada hal yang mau kita lindungi, ada kelebihan dan keuntungan kita ingin miliki. Kita berbohong itu. Karena pandainya kita berbohong, mungkin orang tidak menyadari bahwa kita itu lagi berbohong. Tapi hati kita bilang kita itu lagi berbohong. Hati kita bilang kita ini tak benar. Yang kita lakukan itu adalah salah. Kita tahu itu. Tuhan Allah ada Tuhan Allah yang suci, bermoral. Dan kita diciptakan dalam gambar dan rupanya sebagai manusia yang punya moral. Dalam segala hal kita tahu mana yang tak pantas kita lakukan, mana yang tak boleh kita lakukan. Itu tak bermoral, kita tahu. Kita manusia tahu, tapi binatang tidak tahu. Dan kita semua ngerti, binatang tidak mempunyai moral. Dia tak mengerti masalah moral. Dia mencuri makanan orang, dia melahirkan, hamil, seperti kucing yang kita lihat di tepi jalan itu begitu banyak. Dan mereka tak punya moral. Kita manusia tidak berbuat seperti ini.
Kalau kita berbuat, kita tahu kita itu salah. Nah, Bapak Ibu, Tuhan menciptakan kita dengan sense ini, dengan rasa moral ini, menurut gambar dan rupa Allah. Artinya Tuhan Allah itu adalah Allah yang bermoral, dan Tuhan ciptakan kita seperti diri sendiri, punya moral, dan kita harus bersyukur, ya, bahwa saya ini tidak seperti binatang. Kita ada manusia, tahu mana yang terhormat, mana yang memalukan, kita ngerti itu, karena kita punya moral. Bukankah kita akan memandang rendah orang yang tak bermoral hidupnya? Dan kita punya banyak istilah, ya, kata-kata untuk orang seperti ini. Mungkin kita bilang ini orang yang bejat, ya, bejat, karena kelakuannya itu tak bermoral sama sekali. Dan kita tahu itu tidak baik sekali. Kita tidak mau seperti mereka. Kita tidak mau seperti begitu. Kenapa? Karena kita diciptakan oleh Tuhan sebagai manusia punya moral, punya rasa righteousness, kebenaran. Jadi bukankah kita harus berterima kasih kepada Tuhan, ya, bersyukur bahwa kita sebagai orang dengan moral ini. Apalagi Tuhan menciptakan kita dengan kapasitas intelektual. Kita bisa berpikir, kita bisa punya logika, berpikir logis. Ya, kita bisa mempertimbangkan mana yang baik, mana yang menguntungkan, mana yang harus kita hindari. Allah kita adalah Allah yang penuh dengan hikmat, intelek, dan Dia ciptakan kita seperti dirinya, punya intelek. Tentu kapasitas intelektual Allah itu tak terhingga. Kita terbatas, tapi kita diberikan kapasitas berpikir yang sedemikian melimpah sehingga manusia bisa berkarya. Ya. Kita bisa menciptakan literatur, di teknologi kita bisa membangun ya dunia masa sekarang. Hal yang sering saya kagumi, ya, itu ilmu teknik itu. Ilmu teknik. Ya, manusia bisa membangun seperti ini. Ini luar biasa sekali gitu. Bangunan yang hebat-hebat. Kereta api, ya. Mudah-mudahan yang Jakarta-Bandung nanti selesai dengan baik. Itu yang pertama bagi negara kita. Pesawat terbang. Pesawat terbang yang bisa bawa tank, ya, alat-alat perang yang begitu berat, yang begitu besar. Mobil semua bisa masuk. Kenapa bisa terbang, ya? Saya pikir itu loh. Mesin pendorongnya itu sebesar apa? Ya, bisa mengangkat beban yang sedemikian berat dan terbang dan terkontrol, terkendali. Mau dia berhenti, dia berhenti. Mau dia turun, dia turun. Mau dia naik, terkendali. Itu mesin pendorongnya itu seperti apa? Ya, kita bukan orang teknik, tak mengerti. Tapi secara umum kita berpikir, macam mana itu mesinnya, ya, bisa mengangkat barang sedemikian berat dan terbang di atas dalam kondisi terkendali. Itu ciptaan manusia, kapasitas intelektual manusia itu. Cara manusia bisa berpikir, mengorganisir, sehingga pemerintah yang bisa berpikir dengan baik, negaranya terkendali.
berjalan dengan ramai, dengan damai. Itu ilmu sosial. Jangan dianggap enteng juga. Ilmu teknik bisa membangun, tapi ilmu sosial bisa mengendalikan kehidupan kita. Itu semua adalah hasil daripada intelektual manusia. Jadi kita harus bersyukur ya, bahwa Tuhan ciptakan kita punya intelektual seperti ini. Tidak seperti binatang. Binatang tak punya intelek. Binatang hanya punya insting. Dia hanya bisa merespon seadanya. Ya, bisa direspon. Kucing itu kalau dia lewat, dia lihat kendaraan, dia bisa lari juga itu. Ya, dia kan juga ngerti. Ada kendaraan datang, dia bisa berhenti, dia bisa lari. Itu insting dia. Dia dalam batas yang sangat rendah, dia bisa merespon. Tapi dia tak bisa menciptakan. Binatang tak bisa menciptakan. Dia pun tak bisa berpikir. Tak ada karya mereka ciptakan. Karena dia binatang. Tuhan ciptakan dia hanya sampai di level seperti itu. Tapi Tuhan ciptakan kita menurut gambar dan rupanya sendiri. Kita diberikan kapasitas intelek yang begitu besar. Bukankah kita harus bersyukur pada Tuhan bahwa kita diciptakan menurut gambar rupanya dan kemampuan intelektual ini? Betapa baiknya ya Bapak Ibu, dengan pikiran jernih, ya, dengan pikiran jernih. Ada orang tuh bisa menghitung sangat cepat itu. Lihat angka-angka saja dia udah bisa hitung. Kadang-kadang mengherankan, kenapa dia bisa hitung begitu cepat. Dengan pikiran jernih, kita bisa menganalisa situasi yang kita hadapi itu dengan tepat gitu loh. Nah, hidup kadang-kadang itu rumit sekali. Ya, banyak hal. Tapi kita bisa melihat ini isunya sebenarnya apa, intinya itu apa, poinnya itu apa. Tahu dengan jelas itu masalah intinya, dan kita selesaikan masalah langsung ke intinya. Tak usah berputar-putar, tak jelas begitu. Kemampuan intelektual itu Tuhan yang berikan kepada kita. Ya. Patung tak bisa berpikir, tanaman tak bisa berpikir, hewan pun tak bisa berpikir, tapi manusia berpikir. Kemudian ketiga, spiritual, true holiness. Kita diciptakan untuk mengerti hal-hal rohani, untuk mengerti hal-hal tentang Tuhan, hal-hal tentang ibadah, hal-hal tentang pengabdian, kasih kepada Tuhan. Itu sisi spiritual kita. Allah adalah roh, dan Dia ciptakan kita mengerti hal-hal rohani. Maka kita berbeda dengan tanaman, kita berbeda dengan dunia hewan. Mereka tak beribadah, mereka tak bisa memuji Tuhan. Dalam dunia hewan, dunia binatang, dunia tanaman, itu tak ada istilah menyembah Tuhan, itu tidak ada. Karena mereka tak diciptakan untuk mengerti hal-hal demikian. Tapi kita diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Kita mengerti hal kerohanian, spiritual, beribadah. Jadi manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, in the image of God. Kadang-kadang para dialog suka pakai istilah Latin, image Deo, dalam gambar dan rupa Allah. In knowledge, in righteousness, in true holiness. Bahasa lainnya adalah dalam moral kita, dalam intelektual kita,
dalam spiritual kita. Kita diciptakan memiliki ketiga hal ini. Jadi lihatlah kita ini. Dari debu tanah itu, kita hanyalah patung. Tapi Tuhan menghembuskan nafasnya, terciptalah sistem-sistem di dalam tubuh kita secara fisik yang membuat kita hidup, membuat kita bisa berfungsi dengan sempurna. Tetapi dalam manusia kita tak kelihatan batinianya, Tuhan membuat manusia kita ini manusia yang bermoral, manusia yang berpikir, manusia yang mengerti tentang Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika kita mengerti hal ini, bahwa demikianlah kasihnya Tuhan kepada kita, sehingga Dia menciptakan kita sedemikian rupa. Bagaimana kita harus membalas kasih Tuhan ini? Ini kembali kepada Bapak Ibu sekalian. Lebih menghayati bahwa saya diciptakan dengan sedemikian ajaib dan sedemikian baik. Saya mau memuji Tuhan untuk hikmat dan kebesarannya. Ya. Dan saya mau memuji Tuhan untuk kebaikannya menciptakan saya sedemikian baik. Nah, hati kita yang harus memahami hari ini. Ketika hati kita betul-betul mengerti dan semakin hari semakin mengerti, kita akan hidupnya bersyukur kepada Tuhan. Dan kita ingin selalu mendekat kepada Tuhan kita, beribadah kepadanya. Karena Dia layak untuk dipuji, layak untuk dikasihi. Karena kalau Tuhan tidak berbuat, kita ini tidak ada. Kita ini mungkin hanya patung. Tapi kita ada manusia yang sempurna. Bukankah kita harus bersyukur? Jadi Bapak Ibu, kamu pertimbangkan sendiri, ya. Dari hari ke hari, ketika melihat diri sendiri, dan kamu teringat Tuhan yang menciptakan saya demikian baik. Biarlah di saat itu pun bertumbuh rasa syukur kepada Tuhan, bertumbuh rasa memuja Tuhan, menghormati Tuhan, karena betapa besar kuasa dan hikmat-Nya. Tuhan kiranya menolong kita semua. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, Engkau telah menciptakan kami dengan ajaib, baik tubuh fisik kami maupun batinnya kami. Tuhan merencanakan begitu baik bagi kami. Betapa besarnya kuasa Tuhan untuk membentuk kami sedemikian sempurna. Tuhan Yesus, biarlah kami selalu bersyukur kepadamu, dan hati kami selalu memuji Tuhan akan kebesaran Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.